Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Saudara Sekjen Kemendagri dan teman-teman Eselon 1 dan Eselon 2 Kemendagri, khususnya Dirjen Pemerintah Desa. Yang saya hormati Sekretaris BNPB, yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus tim penggerak PKK Pusat, juga dihadiri Bu Hani dan Bu Bintang dan Ibu sekalian. Yang saya hormati para ketua tim penggerak PKK tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota serta segenap para kader PKK yang hadir, teman-teman pers dan hadirin sekalian yang saya hormati. Mohon maaf kalau kurang fit. Karena hari ini acara yang kelima, ya, sambutan terus saja. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita pada malam hari ini bisa berkumpul, berdiskusi, berdialog mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana cara mengorganisir, menggerakkan masyarakat dalam naungan tim penggerak PKK. Saya yang tadinya tidak begitu paham apa itu PKK, hanya dapat bisikan dari ketua tim PKK ini menjelang tidur. Karena saya tiap malam baru pulang rumah itu antara jam 12 jam 1 malam, nah, sebelum tidur ngomong sepintas dengan PKK besok ini paling yang masuk ya separuh, berikutnya ya. Semoga dengan karunia Tuhan lah Jambore Nasional Kader PKK ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir di tempat ini dengan modal tekad, kekuatan, gotong royong dan kebersamaan yang telah terbangun melalui Jambore Nasional Kader PKK sebagai wahana untuk saling bertukar informasi, berbagi pengalaman, mempererat silaturahmi dalam bingkai kesatuan dan persatuan yang mengedepankan nasionalisme serta kebinekaan bangsa ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian, khususnya para ibu-ibu yang merupakan kader-kader PKK terpilih serta duta-duta penggerak dan pemberdaya masyarakat yang memiliki tugas mulia sebagai agen perubahan di daerahnya masing-masing. Sebagai penggerak perubahan, hendaknya memiliki cara pikir dan cara pandang yang jauh ke depan, yang visioner, mampu menghadapi dan memanfaatkan setiap peluang serta tantangan dengan bijak sejalan dengan proses pelaksanaan pembangunan. Perubahan itu tentu saja bukan sekedar dengan menambah atau menghilangkan sesuatu. Tentu saja harus dengan mempertimbangkan dampak dan implikasinya terhadap berbagai pelaksanaan program dan kegiatan dalam mensejahterakan masyarakat. Pesatnya perkembangan ini juga berbanding lurus dengan perkembangan masalah-masalah yang dihadapi, di mana masalah-masalah yang timbul menjadi semakin kompleks dan diperlukan sumber daya manusia yang mampu menghadapi masalah-masalah tersebut. Disinilah kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan memperkuat pelaksanaan pembangunan di segala bidang, utamanya terkait dengan pembangunan bidang pendidikan sebagai upaya dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul serta memiliki karakter dan jati diri bangsa.
Hal ini juga merupakan suatu kekuatan dasar khususnya dalam membentuk manusia Indonesia yang cerdas secara intelektual dan berideologi Pancasila. Selanjutnya di bidang pembangunan kesehatan, sejalan dengan program prioritas pemerintah, khususnya dalam penuntasan masalah stunting, masalah gizi anak, harus menjadi target utama untuk segera dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama. Di samping penyakit menular dan penyakit yang tidak menular, serta berbagai penyakit lainnya yang menyebabkan angka kematian cukup tinggi jumlahnya. Hal ini dibutuhkan tindakan yang bersifat preventif melalui pemberdayaan masyarakat maupun kuratif melalui layanan dan pelayanan yang mudah diakses dan terjangkau secara ekonomis. Demikian pula dengan pembangunan bidang ekonomi sebagai penggerak roda penghidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan material yang memiliki daya ungkit terhadap sisi kesejahteraan masyarakat. Bapak sekalian yang saya hormati, bidang-bidang sebagaimana yang telah saya sebutkan merupakan komponen yang saling terkait satu sama lain, juga berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan juga dalam mendorong usaha kecil dan menengah UKM dan koperasi yang juga harus dengan cara swadaya dan mengelola sumber daya ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan dasar hingga kita mampu membebaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Hendaknya kesemuanya ini, program-program ini dengan program PKK dapat menerjemahkan skala prioritas program dan kegiatan dalam mendorong terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berkarakter, mampu menghadapi persaingan pada tingkat lokal dan global dengan memanfaatkan semaksimal mungkin seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, terakhir saya berharap bahwa gerakan PKK senantiasa berupaya memperluas pengetahuan dan kemampuan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, memupuk hubungan yang baik melalui kerjasama antar pengurus dan anggota untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi gerakan PKK. Akhirnya, dalam menjalankan tugas, para kader PKK harus senantiasa dapat menggerakkan, mengembangkan, dan meningkatkan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam mengisi pembangunan secara kreatif dan inovatif. Ibu sekalian yang saya hormati, saya menitipkan bahwa ada program-program strategis nasional yang harus digerakkan oleh seluruh aparatur pemerintah, baik tingkat provinsi sampai tingkat RT RW, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat. Pemerintah daerah juga tidak akan mungkin bisa tanpa didukung oleh organisasi-organisasi penggerak wanita, khususnya PKK. Yang pertama, masalah sampah. Ini masalah sampah ini sudah ada instruksi kepada seluruh daerah untuk setidaknya ada kebersihan, membangun Indonesia yang bersih, membangun Indonesia yang sehat, khususnya masalah sampah. Lewat RT, RW, lewat semua jalan-jalan yang ada, setidaknya ada tong-tong sampah, tempat-tempat pembuangan sampah di semua kantor-kantor yang ada. Ini untuk menggerakkan disiplin kebersihan yang ada ini. Yang kedua adalah mulai mengurangi bahan-bahan plastik. Mengurangi, kalau untuk total perlu bertahap, tapi saya kira ini perlu untuk mengurangi hal-hal yang berbau plastik. Yang kedua, kami juga sudah mengirimkan bahwa satu daerah kabupaten kota itu minimal punya 3 unggulan. Unggulan pertama adalah pariwisata. Apakah itu kalau Bali ya tingkatnya internasional atau tidak? Pariwisata yang skopnya adalah skop Indonesia, yang wilayah provinsi, yang wilayah kabupaten kota itu harus punya satu destinasi
pariwisata yang bisa dikunjungi oleh warga masyarakat. Yang kedua, satu kota kabupaten punya kuliner yang khas. Apa ini? Contoh yang memecahkan rekor nasional itu nomor 1 adalah empek-empek Palembang. Itu per hari itu laku 7 ton empek-empek. Baik yang dibawa keluar kota Palembang atau orang yang datang ke Palembang pasti beli makan pempek 7 ton. Nah, nomor 2 adalah bakpia Jogja. Itu juga luar biasa. Nomor 3 itu adalah ini dodol durian sama kue yang khas Medan itu apa namanya? Ikan Ambon dan Markisah. Itu juga orang setiap keluar Medan mesti nenteng ini. Nah, yang keempat itu ada Jawa Tengah, itu ada lumpia dan wingkonya. Walaupun banyak. Nah, setiap kota harus punya. Memang ada yang nikmat. Kayak ini ada Ibu Oli. Nah, di Manado itu kalau nggak makan ikannya, cakalangnya misalnya, atau di Sulawesi, atau di Batam sup ikan, atau di Pekanbaru juga sama, dia punya pindang ikan patin. Tapi kan harus pakai termos, harus beli termosnya. Sekarang bakso saja bukan dari Gunung Kidul yang top, tapi di Makassar juga ada bakso yang luar biasa. Contoh kecil, bakso terkenal juga di Makassar. Setiap kota itu punya identitas. Ini harus. Nah, setelah itu mohon Ibu BKK di daerah dipatenkan. Segera dipatenkan. Jangan kita tahu-tahu muncul wingko, babat atau lumpia dari Malaysia. Nah, ikan paten juga dipatenkan. Kalau di daerah punya pohon-pohon, punya buah-buahan yang khas, patenkan. Kami udah kontak dengan Pak Menteri Hukum dan HAM, biayanya murah, tapi dipatenkan. Termasuk identitas daerah yang khas. Jadi yang pertama adalah yang menyangkut pariwisata, minimal taman kota lah. Ya. Yang kedua adalah yang menyangkut kulinernya yang khas apa. Yang ketiga adalah kerajinan daerah yang khas. Ini Ibu Bintang, saya kemarin ke satu daerah, ke Jepara. Itu ada tenun. Saya mau beli nggak boleh. Jangan Pak, ini kalau Bapak mau beli ini nanti belinya di Bali saja. Loh, kenapa? Karena ini yang pesan orang Bali, nanti dikasih made in Bali ya. Di sekarang ini mulai banyak batik. Saya nggak sebut, ada 3 provinsi yang saya datang punya batik khas. Saya mau lihat di mana buatnya, di itu tempat. Saya tanya, yang batik orang mana? Orang Jogja dan orang Solo. Ada kain bordir di satu provinsi di luar Jawa, tapi yang bikin, dikerahkan, didatangkan orang-orang dari Tasikmalaya. Nah, saya kira ini ya boleh-boleh aja, tapi saya kira ke depan harus punya 3 identitas daerah. 1, membangun daerah yang bersih, yang indah. Contoh kecil, saya mengapresiasi pada Pemda dan Pak Bupati Banyuwangi. Itu toilet kamar kecil di seluruh wilayah Banyuwangi itu dilombakan. Jadi setiap wisatawan, setiap apa, mau masuk ke rumah siapapun, masuk ke tempat kos, pasti airnya bersih, pasti toiletnya itu bersih. Sampahnya juga sama. Jadi masalah mohon tolong titip 3 hal tadi. Kalau ada hal-hal yang khas daerah, segera dipatenkan. Itu kebanggaan kita. Kemudian yang kedua ada makanan yang khas, ada kerajinan yang khas. Saya kira banyak kerajinan, tidak hanya kain batik, tidak hanya kain, tetapi semua paling minimal ada hal-hal yang menjadi hal yang ada. Contoh kecil, orang yang tidak punya kerajinan khas negaranya,
itu 99% barang yang dipakai dan yang dijual di Saudi Arabia itu adalah buatan Cina. Mau jubah sampai tasbih sampai sandal itu adalah buatan Cina semua. Itu contoh kecil yang harus kita cermati. Saya kira ini negara yang besar, negara yang luas. Saya kira PKK mampu menggerakkan, mampu mengorganisir tadi daerah tujuan wisata minimal taman kota atau warga kotanya. Yang kedua makanan khasnya, kulinernya, dan yang ketiga itu adalah yang berkaitan dengan kerajinan. Sekarang negara kita sudah sambung menyambung menjadi satu. Dari Sabang sampai Merauke, atau dari ujung Sabang Aceh itu ada pulau terluar, Pulau Rondo, itu sampai di Sota Merauke, sampai di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, itu sudah sambung menyambung menjadi satu di perbatasan, mulai Pulau Rondo, mulai masuk ke Sabang, masuk ke Belawan, Kuala Namu, masuk ke Kepulauan Riau, itu ada Pulau Natuna, masuk ke Entekong, masuk ke Sanggo, masuk ke Nunukan, masuk ke Sebatik di Kaltara, kemudian masuk ke Berdong di Kalimantan Timur, kemudian perbatasan di Sulawesi Utara yaitu Salir Talaut, masuk ke Maluku, itu ada pulau yang paling jauh itu pulau apa Pak? Yang ada bentengnya, yang Sao Melaki juga yang di tengah Sao Melaki. Kemudian masuk di perbatasan Papua Barat dengan Republik Palau, itu ada pulau di Raja Ampat. Itu saya meresmikan di sana itu sebuah patung, itu patung Yesus kalah yang ada di Manado, Iboli, itu terbesar di Indonesia yang berhadapan dengan Palau. Itu dari Manokwari saya sama istri saya itu naik perahu itu 19 jam. 19 jam baru sampai di pulau itu di Raja Ampat. Kemudian masuk ke Sekol, perbatasan Papua Nugini, masuk ke Sota, ujung Merauke dengan Papua Nugini, kemudian di Malaka, kemudian di Kabupaten Belu. Nah, saya kira sudah sambung menyambung menjadi satu. Mau naik kapal laut ada, mau naik pesawat terbang yang ada, mau naik jalan darat juga sudah bisa sambung menyambung menjadi satu. Ini 5 tahun program percepatan pembangunan perbatasan, semua sambung menyambung, infrastrukturnya, perhubungannya ada. 183 kecamatannya sudah ada puskesmasnya, sudah ada SD, SMP, SMA-nya. Sudah ada 366 puskesmas pembantunya, ada rumah sakit rujukannya juga ada, kemudian polseknya, Koramilnya sudah ditingkatkan, kemudian pasar-pasarnya juga sudah ada semuanya. Ini sudah selesai, tinggal bagaimana ke depan nanti untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau dulu sandang papan pangan, sandang sudah selesai lah. Sandang mahal, sandang murah, sandang selundupan, sandang bekas, ada semua, terbeli semua. Mau cari apa? Yang baju batik 100.000 dipakai, sampai satu batik 10 juta juga ada. Pangan, ini pangan yang mudah-mudahan dengan program Pak Jokowi membangun 70-an bendungan, hampir 3.000 embung-embung ini bisa mengairi ladang-ladang dan sawah sehingga kita bisa swasembada pangan, sehingga inflasi bisa tertekan dengan baik. Maksud masalah cabai saja itu sumber inflasi yang harganya bisa melambung. Masalah telur ayam, masalah daging ayam, masalah berambang bawang, saya kira itu hal-hal yang harus dicermati, harus kita swasembadakan itu dengan baik. Ini yang belum tercapai. Yang ketiga adalah papan, ini rumah. Dua ini yang belum tercapai, perumahan yang layak, yang sehat, dan yang ketiga adalah, yang kedua adalah masalah papan. Saya nggak ambil contoh di Jawa lah, di Papua saja, mohon maaf, Papua dan Papua Barat
Saya udah keliling semua, mulai dari Intan Jaya, mulai dari Tolikara sampai semuanya itu. Itu rata-rata satu rumah dipakai oleh 3-4 keluarga. Itu di gunungan, di tingkat pegunungan, bukan di kotanya. Jadi saya kira skala prioritas kami untuk Papua Barat dan daerah-daerah perbatasan itu adalah perumahan. Yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah pendidikan. Itu 3 hal yang harus lebih dioptimalkan. Sehingga program terjadi penggerak PKK, saya kira masing-masing daerah punya janji, punya program sesuai nilai-nilai budaya yang ada, tradisi yang ada, sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang ada, tinggal mensinkronkan. Kuncinya adalah masalah yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan pendidikan, dan yang berkaitan dengan perumahan, termasuk masalah air bersih, termasuk masalah energi, termasuk masalah gizi anak, termasuk masalah stunting, termasuk angka kematian ibu hamil juga masih cukup tinggi di negara kita, penyakit malaria juga masih cukup tinggi di negara kita. Saya kira ini yang menjadi perhatian para PKK semuanya yang membantu pemerintah, membackup pemerintah yang bisa menggerakkan dan mengorganisir keluarga dan masyarakat yang ada di tingkat RT RW yang ada. Saya bicara begini karena saya pernah 7 tahun tinggal di desa, ikut istri di Pati. Saya sudah kerja di Jakarta, seminggu sekali saya pulang ke Semarang, naik kereta api, terus naik sepeda motor ke Kecamatan Gambus, puskesmas tempat saya. Itu 7 tahun. Jadi saya liputi, orang sakit itu apa ya? Nah, di desa istri saya itu belum, Mbak. Ada puskesmas pembantu, tapi dukun itu tiap gang ada. Itulah khasnya Indonesia. Masyarakat lebih enak berobat ke dukun daripada ke dokter. Itu contoh kecil yang saya ada di daerah Pati itu, hampir setiap gang itu ada dukun yang menyaingi dokter. Saya kira hal-hal yang memang harus perlu digerakkan dengan baik, tidak hanya di luar Jawa tapi juga yang ada di Jawa juga masih banyak yang harus perlu kita perhatikan secara bersama-sama. Saya kira ini beberapa hal-hal yang secara inti kami sampaikan. Kami juga menyampaikan terima kasih pada ibu-ibu sekalian sebagai individu ya, sebagai warga negara.